Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Yakiye terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari retail, ada ACES direkomendasikan trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 790 hingga 900. Kemudian cuan yang hari ini koreksi cukup dalam juga direkomendasikan trading buy 6125 hingga 7025 dari sisi support dan resisten yang bisa diperhatikan. INKP juga trading buy 8350 dengan resisten hingga ke 9000 dan terakhir dari pakan ternak ada Java juga direkomendasikan trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1175 resisten hingga ke 1300. Ya, ada ACES, cuan, INKP dan juga Java dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama datang dari retail ada ACES Pak, trading buy, pertimbangannya terutama dari sisi teknikal, kenapa ACES masuk ke dalam salah satu saham rekomendasi Anda? Halo, Pak Yaki, boleh di-unmute, Pak? Iya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Oke, kalau lihat pergerakannya sejak 1 Agustus 2023 ini sebenarnya ACE udah mendekati support uptrend-nya ya dan mendekati MA50 di area 795-900 dan secara general ACE selalu bertahan di atas MA50-nya ya. Jadi saya masih optimis kalau ACE bisa bertahan di atas MA50 dan support uptrend-nya di area 795-800, potensi rebound-nya cukup bagus ya. Dengan potensi uji balik ke atas di 860 sampai 890-an. Jadi kalaupun koreksi selama bertahan di atas 800 menarik untuk entry buy untuk saham ACE karena trennya masih cukup bullish. Dan momentum Desember juga kan biasanya bisa ngabus untuk emiten retail sih. Oke, penutupan hari ini di 830 melemah di 0,60%. Momentum ini bisa dimanfaatkan begitu, Pak Yakin, dimanfaatkan pelemahan yang terjadi dengan potensi tadi ke 890? Betul, seperti itu. Jadi karena memang supportnya udah terbatas dan lebih besar potensi upside-nya daripada supportnya. Baik, peluang ke 900 seperti apa untuk ACES, Pak? Masih cukup terbuka ya, cuma memang kan karena memang 900 sebenarnya nggak cukup jauh ya, karena resistance terdekat itu masih di area 860-870 dan kalau itu break harusnya 895 sampai 910 itu cukup mungkin sih untuk dicapai ACE. Baik, lebih direkomendasikan untuk trading buy ini 790 dan resisten hingga ke 900 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada cuan pemirsa. Petrindo Jaya Kreasi Tbk hari ini tidak cuan karena koreksi yang terjadi cukup dalam. Tadi sempat melemah ke 6.200. Penutupan hari ini pelemahannya sudah mulai terbatas di 3,27% di 6.650. Analisis Anda untuk cuan di tengah pelemahan dalam hari ini, Pak Yaki? Ya, kalau lihat pergerakannya harusnya cuan menarik ya, karena untuk intraday-nya kalau kita lihat chart per 60 menit atau 1 jam itu support cuan masih cukup bagus di area 6150 sampai 6200. Jadi kalau cuan masih bisa bertahan di atas 6150 6200, potensi untuk trading harian atau scalping masih cukup bagus ya untuk di saham cuan. Dan resistance terdekat untuk konfirmasi besok kalau memang dia rebound menguat itu ada di sekitar 6.775 sampai 6.800. Kalau bisa break di atas 68 lagi, potensi cuan untuk balik ke atas 7.100 sampai 7.175 masih cukup besar sih ya. Pak Yaki, apa yang bisa kita cermati, Pak? Di sepanjang perdagangan hari ini tadi cuan sempat melemah di atas 8%, namun di menit-menit jelang penutupan pelemahannya sudah mulai terbatas ini. Profit taking sementara, kemudian dengan melihat prospek ke depan, harga yang sudah naik cukup signifikan sampai sejauh ini, para investor mencoba untuk kembali masuk dimanfaatkan momentum pelemahan dalam yang terjadi tadi. Ya,
Makanya kalau kita lihat kan support hari ini, saya coba turunkan ke 6.100 sampai 6.200 karena memang biasanya kalau lihat dari historical grafiknya itu dia pergerakan biasanya 2 hari koreksi, Mas. Dan kalau kita lihat dari day to day-nya kan memang 2 hari koreksi. Cuman kalau kita lihat dari chart kita rubah menjadi 60 menit intraday-nya itu potensi support kuatnya itu di area 6.150 sampai 6.200. Dan kalau kita lihat pergerakan hari ini juga 6.200 bounce back lagi ya untuk cuannya di atas moving average 50-an. Jadi memang lebih cenderung untuk trading dulu sih, karena memang harganya sudah relatif tinggi. Tadi udah Mas Dev jelaskan juga. Jadi Ya. saya menyarankan lebih untuk trading harian dan intraday sih, karena memang lebih cepat tertariknya. Kalau memang 6.800 ya break bisa ke 7.000, kalau nggak kuat 6.800 cenderung sell on strength atau take profit untuk stop lossnya di bawah 6.100 itu sih. Oke, stop loss di 6.100 lebih direkomendasikan untuk trading secara harian untuk cuan dengan mengalami penguatan yang sudah cukup signifikan semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, INKP. Juga direkomendasikan trading buy. Ini juga cukup menarik, Pak Yaki, pergerakan saham INKP, volatilitasnya juga cukup tinggi. Dalam sebulan terakhir juga sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menyentuh di level 8.200-an. Bagaimana Anda melihat upaya pembalikan arah yang dilakukan INKP setelah melemah cukup dalam di beberapa perdagangan hari sebelumnya? Ya, harusnya kalau selama INKP masih kuat bertahan di atas 8.300-an masih cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat parabolic SAR-nya juga baru muncul, MACD daily-nya juga golden cross dengan histogram positifnya baru muncul dalam 2 hari terakhir. Jadi potensi penguatan masih relatif cukup bagus ya untuk balik ke atas untuk tutup gap di area 9.100 sampai 9.300. Cuma memang yang harus diwaspada dari pergerakan INKP adalah pergerakan di area 8.725 sampai 8.875. Itu agak rawan untuk overtaking ya. Cuman harusnya kalau bisa break di atas 8.800-an, INKP potensinya untuk tutup gap atas di area 9.100, 9.300 dan supportnya juga relatif terbatas. Support uptrend sejak 31 Mei itu ada di sekitar 8.300-an. Jadi potensi upside-nya jauh lebih besar sih, Mas. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir, Pak Yaki, dari Pakan Ternak ada Java. Anda juga rekomendasikan trading buy, penutupan hari ini di 12.05, sementara support yang bisa diperhatikan di 1175. Ya, ini sama, 20 September sampai hari ini kalau kita lihat garis supportnya itu ada di sekitar 1170 sampai 1185. Jadi kalau besok turun tapi bertahan di atas 1175-an, ini menarik untuk entry buy, atau kalau besok langsung rebound di atas 12.15 juga bisa untuk langsung hajar kanan ya untuk Javanya ya, karena ada potensi untuk pembalikan arah ke 12.45 sampai 12.90-an untuk Javanya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Aces, Cuan, INKP, dan juga Java. Lebih direkomendasikan trading buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham properti, Pak. Sumarekon, SMRA. Sudah beli di 610, penutupan hari ini di 600, melemah di 1,64%. Di perdagangan hari sebelumnya, saham-saham properti juga sudah naik signifikan ketika indeks harga saham gabungan juga kembali menembus di level 6.900-an. Nyangkut di 610 untuk SMRA, analisisnya Pak Yaki. Boleh di-unmute, Pak. Untuk SMRA ini 600, penutupan hari ini 610. Oke. Kalau SMRA ngeliat pergerakan hari ini cenderung agak sell on strength ya. Kalau besok gagal break di atas 615, 635 ya. Jadi hati-hati kalau besok SMRA-nya gagal break di atas 615, cenderung untuk profit taking atau sell on strength, karena memang ada potensi untuk balik arah ke area gap bawah di 565-an ya. Jadi hati-hati kalau besok SMRA-nya gagal bertahan di atas 615 ya. Itu rawan koreksi minor lagi untuk balik ke 565. Cuman kalau bisa break di atas 615, resistance terdekat itu di 635 sampai 650.
Jadi memang Bapak harus perhatikan area 600 sampai 615, kalau nggak kuat better cepet-cepet untuk sell on string dulu deh. Kalau memang niat mau buyback bisa di area 555 sampai 565. Oke, level 615 yang bisa diperhatikan untuk SMRA, Iya. untuk Bapak Anggiat dari Bekasi. Selanjutnya saya akan coba beralih, ada Bapak Alan dari Riau, kali ini menanyakan saham pertambangan batubara untuk PTBA, Pak. Tapi tidak menyebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum, analisis secara keseluruhan untuk PTBA. Nah, PTBA besok bisa dikawal di area support 2370 ya. Besok kalau 2370-nya jebol, ada potensi untuk balik uji support di area 2300 sampai 2330. Cuman kalau 2370-nya besok bertahan, harusnya potensi balik arah untuk rebound ke area 2430 sampai 2480. Karena memang pattern dari closing hari ini tuh evening star, doji, dan cenderung pembalikan arah ya, untuk balik lagi area support di 2300 sampai 2330. Cuman yang besok bisa diperhatikan, kalau supportnya 2370-nya kuat, potensi reboundnya cukup bagus untuk balik arah ke arah Baik. 2480 sampai tutup gap di 2590-an. Oke, penutupan hari ini di 2380 melemah di 0,83%. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Friend, Pak. Bisa buy di harga berapa? Kalau friend untuk entry buy better besok bisa coba ditunggu di area buy on break ya. Hanya buy jika break di atas 55 sampai 56 ya. Karena kalau belum break di atas 5556 cenderung koreksi lagi untuk balik ke area 5051. Cuman kalau bisa break di atas 5556 bisa entry buy dengan resistance terdekat itu di area 5960 dan 66 ya. Oke, selanjutnya Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, BBNI, Pak Yaki nyangkut di 5.200 Pak, penutupan hari ini di 4950. Ya, untuk BNI harusnya masih bisa hold ya selama bertahan di atas 4.820. Cuman itu bisa untuk area buy on weakness kalau untuk mau nambah posisi atau akumulasi buy atau average down ya. Cuman kalau sekarang sih masih besok harus menantikan di area 5.050 sampai 5125. Jadi kalau belum kuat di atas 5125 cenderung koreksi lagi untuk balik ke area 4820 sampai 4840-an. Oke, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Dewa, Pak. Support dan resistennya boleh buy di harga berapa terkait dengan rencana private placement? Kalau besok mau coba entry Dewa bisa ditunggu di area 75 ya. Jadi buy on break di atas 75 dengan resistance terdekat di area 81 dan 88. Jadi kalau Dewa belum kuat di atas 75 sampai 77 rawan untuk koreksi minor lagi ya. Cuman kalau besok bisa break di atas 75 77 Dewa cenderung bullish ya dengan resistance terdekat tadi di area 8188 dan 93. Oke, selanjutnya Bapak Wijang dari Riau, ini baru saja bergabung menanyakan AGEI Pak, Samator Indogas Tbk, apakah ada sinyal balik arah tidak untuk saham ini? Esok hari direkomendasikan atau tidak untuk AGEI, Samator Indogas Tbk? AGI besok hati-hati kalau gagal bertahan atau gagal rebound di atas 1.500 cenderung koreksi lagi ya untuk balik ke atas, balik ke bawah 1450, 1460. Cuman kalau besok bisa break di atas dan bertahan di atas 1.500, potensi untuk balik menguji MA20 di area 1560 sampai 1565. Jadi Bapak harus perhatikan area 1.500, kalau nggak kuat better sering dulu deh karena ada potensi untuk balik arah ke 1450, 1460. Oke, ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham SRTK Lovina Beach Brewery Tbk, tampaknya emiten pendatang baru. Hari ini koreksi cukup dalam Pak Yaki di 11,17%, nyangkut di 420 ini. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi strategi untuk saham-saham pendatang baru, Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari pergerakan besok ada potensi masih untuk uji area support dulu ya di area 328 sampai 342. Jadi besok ada dua support yang harus diperhatikan. Itu di area 338, 342 dan satu lagi di 324, 328. Jadi dua support itu akan jadi penentu STRK masih akan lanjut balik atau enggak ya. Cuman kalau memang mau average down itu di area di bawah 340 ya, 328 sampai 330-an. Kalau lihat dari support uptrend-nya, karena memang support uptrend-nya masih lumayan jauh sih di 328, jadi harus hati-hati ibunya untuk yang megang STRK. Baik, nyangkut di 420, hari ini melemah dalam di 11,17%. Dan selanjutnya menanyakan saham cuan, tadi pun sebenarnya juga sempat kita ulas dan masuk juga ke dalam saham pilihan. Boleh direview singkat tidak Pak, untuk entry level kepada cuan tadi dengan pelemahan dalam terjadi? Kalau mau entry level besok, cuan besok bisa ditunggu di area 6 buy on break di area 6550 ya, 6525 sampai 6550 dengan target terdekat itu di 6800 dan
7.100 sampai 7.175 kalau memang dia masih kuat di atas 6.800. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Yaki. Kali ini menanyakan untuk saham Arto, Pak. Dengan pengalaman dengan menguatnya signifikan dalam beberapa waktu terakhir, masih direkomendasikan masuk tidak untuk Arto? Arto rawan untuk profit taking ya. Kalau gagal break di atas 2340, 2370. Jadi saran saya sih cenderung kalau main intraday cenderung untuk sell offering dulu untuk Artonya, kecuali bisa break dan bertahan di atas 2400, 2420-an. Dari sisi pola bagaimana Anda melihat untuk Arto dari tren pergerakannya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam tapi mencoba untuk bangkit dan sekarang sudah berada di atas level 2.300-an, bahkan hari ini sempat ke 2.400-an tadi. Ya, makanya kalau kita lihat dari pergerakannya sejak Juli juga masih trennya bearish ya, walaupun kalau kita tahu sejak awal November cukup bullish ya, cuman memang ini masih tertahan di area 380 sampai 2450, gagal dan balik lagi koreksi. Jadi cenderung besok harus diperhatikan di area 2210-an ya, untuk supportnya lumayan jauh. Jadi kalau 2210-nya jebol, ada potensi untuk balik tutup gap bawah di area 2050. Itu yang harus diperhatikan, yang lumayan jauh soalnya gapnya. Baik, jawaban untuk Arto kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menguat cukup signifikan dan beberapa hari terakhir kinerjanya mulai membaik dan juga masuk kepada indeks MSCI yang baru saja dirilis pada perdagangan kemarin. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya sekaligus pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.